Petugas kebersihan ini diremehkan semua staf. Mereka tidak sadar, dialah pemilik seluruh bandara yang sedang menyamar. Bel ajakan, call to action. Yuk, subscribe, like, dan komen, hadir, buat absen dulu. Oke, kita mulai ceritanya. Bandara Internasional Angkasa Pura adalah sebuah organisme yang hidup. Ia bernapas dengan deru mesin jet, berdenyut dengan pengumuman di pengeras suara, dan darahnya adalah ribuan manusia yang mengalir di arteri-arteri koridornya yang berkilauan. Di jantungnya, di lantai mezzanine yang baru dipoles, aroma kopi Arabica premium bercampur dengan parfum mahal. Namun, di lorong servis C12, aromanya berbeda. Bau itu adalah campuran tajam karbol, kelembapan yang terperangkap, dan sesuatu yang samar-samar tidak menyenangkan. Disinilah, di ruang utilitas petugas kebersihan yang sempit dan bercat kusam, penyamaran Pak Saka dimulai. Pria berusia 50-an itu memandangi pantulan dirinya di cermin kecil yang retak di pintu loker. Jas custom made seharga puluhan juta telah berganti dengan seragam biru muda yang tipis dan agak longgar di bahu. Nama, Asen, terbordir seadanya di dada kanan. Wajahnya, yang biasa memancarkan wibawa dan mengambil keputusan bernilai triliunan, kini terlihat lelah dan biasa saja. Sengaja ia biarkan jambang tipis dan rambutnya sedikit berantakan. Ini area kerjamu, Sen, kata Burhan, supervisor kebersihan yang tampak lelah. Ia melempar sepasang sarung tangan karet kuning dan sebotol cairan pembersih ke meja. Terminal 2D, toilet pria, area gerbang 4-7. Itu, area neraka. Paling ramai. Jangan sampai ada komplain. Mengerti? Mengerti, Pak, jawab Asen, dengan suara pelan, suaranya sengaja dibuat sedikit parau. Bagus. Jangan banyak tanya, jangan banyak tingkah. Bekerja saja. Burhan berlalu, meninggalkan Asen sendirian dengan alat-alat barunya, sebuah ember, alat pel dengan kain yang sudah agak usang, dan troli yang rodanya berdecit. Pak Saka, atau Asen, untuk saat ini, mendorong troli itu keluar dari lorong servis. Saat roda troli itu menyentuh lantai marmer terminal yang mengilap, decitannya terdengar begitu memalukan. Beberapa penumpang yang lalu lalang menatapnya sekilas, tatapan yang menembus tanpa melihat. Ia hanyalah bagian dari dekorasi, sama seperti tempat sampah atau papan penunjuk arah. Ia tiba di toilet pertamanya. Penuh. Bau. Asen mulai bekerja. Ini adalah bagian dari rencananya dengan Tarno, CEO-nya. Jika Anda ingin tahu apakah fondasi rumah itu kuat, jangan tanya arsiteknya. Tanyalah tukang batu atau bahkan rayap yang menggerogotinya, katanya pada Tarno seminggu lalu. Saya akan menjadi rayap itu. Tapi ini bukan sekadar pekerjaan. Ada sebuah metodologi dalam kegilaannya. Di toilet pertama, ia tidak hanya membersihkan. Ia mengobservasi. Ia melihat bagaimana puntung rokok diselipkan di celah bilik, tanda area bebas rokok tidak dipatuhi dan tidak diawasi. Ia melihat bagaimana keran di wastafel ketiga terus menetes, membuang air, dan tentu saja, biaya. Ia memperhatikan celah-celah grout di antara ubin yang menghitam, sesuatu yang tidak akan terjadi jika pembersihan dilakukan dengan benar, bukan hanya terlihat bersih. Seorang pria muda berjas necis keluar dari bilik, berbicara di ponsel dengan suara keras, pastikan proposal itu di atas mejaku siang ini. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Ia mencuci tangan sekadarnya, mengibaskan air ke lantai yang baru saja Asen pel, dan berlalu tanpa mengeringkan tangan, meninggalkan jejak kaki basah. Asen menghela napas. Ia mengambil kain pelnya lagi, dan tanpa bersuara, mengeringkan lantai. Ia tidak merasa marah. Ia hanya mencatat. Kurangnya rasa hormat. Berlaku untuk semua. 1 jam kemudian, toilet itu berkilau. Bukan hanya bersih, tapi benar-benar bersih. Cermin bebas noda, lantai kering, dan bau karbol yang tajam telah digantikan oleh aroma pembersih lemon yang lebih lembut. Ia bahkan berhasil memperbaiki sementara keran yang menetes dengan selotip tebal yang ia bawa di sakunya. Saat ia mendorong trolinya keluar, ia berpapasan dengan supervisor Burhan lagi. Pria itu melirik ke dalam toilet. Lumayan, katanya singkat, sebuah pujian tertinggi yang bisa ia berikan. Jangan kendor. Area neraka,
baru saja mulai panas. Asen hanya mengangguk. Panas yang sesungguhnya belum ia rasakan. Menjelang pukul 10 pagi, area neraka benar-benar menunjukkan taringnya. Terminal 2D dipadati penumpang untuk gelombang penerbangan pagi. Troli Asen yang berdecit harus berjuang menembus lautan manusia. Ia baru saja selesai dengan toilet kedua ketika ia melihatnya. Di dekat counter check-in 14, seorang manajer muda dengan seragam yang disetrika kaku, nama tagnya terbaca, Hasim, manajer operasional, sedang membentak staf ground handling. Apa maksudmu sistem down? Itu alasan. Kamu tahu berapa kerugian maskapai setiap menit kita tertunda? Hah? Suara Hasim tidak terlalu keras, tapi tajam dan penuh hinaan. Staf perempuan muda di depannya menunduk, nyaris menangis. Tapi, Pak, saya tidak mau dengar tapi. Saya mau solusi. Apa gunanya saya menggaji kalian kalau hanya untuk bilang, tapi? Gunakan otakmu. Hasim memukul meja konter dengan telapak tangannya. Asen berhenti sejenak, pura-pura membersihkan noda tumpahan kopi di pilar terdekat. Ia mengamati Hasim. Muda, ambisius, dan kejam. Tipe manajer yang memimpin dengan rasa takut, bukan rasa hormat. Hasim tidak mencari solusi, dia mencari kambing hitam. Pak Saka mencatat dalam hati. Manajemen berbasis teror. Tidak efektif untuk jangka panjang. Menciptakan budaya menyembunyikan masalah, bukan menyelesaikannya. Hasim akhirnya pergi, meninggalkan staf perempuan itu yang buru-buru menyeka air matanya sebelum melayani penumpang berikutnya. Asen melanjutkan perjalanannya, mendorong troli menuju toilet ketiga. Saat itulah ia berpapasan dengan Desi dan Fikri. Keduanya adalah staf ground handling lain, mungkin teman dari perempuan yang baru saja dimarahi Hasim, tapi mereka tampak tidak peduli. Mereka sedang tertawa-tawa sambil memegang gelas kopi mahal. Saat mereka melihat Asen, pria tua dengan seragam kebersihan, mendekat, tawa mereka mereda, digantikan oleh senyum mengejek. Ih, minggir, minggir. Bau karbol, kata Desi, sengaja mengeraskan suaranya sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya. Fikri, seorang pria muda yang rambutnya disisir licin ke belakang, menambahi, perekrutan sekarang aneh, ya. Kayak bapak-bapak yang biasa ngarit di kampungku sekarang disuruh ngepel bandara. SSST, Desi terkik. Kasihan, Fit. Mungkin dia tuli. Mereka melewatinya begitu saja, sengaja menyenggol troli Asen hingga ember di dalamnya hampir tumpah. Asen berhenti. Dia tidak menoleh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menarik napas dalam-dalam, menstabilkan embernya, dan terus berjalan. Tapi dia mendengar semuanya. Dia merasakan tatapan merendahkan itu. Ini bukan kemarahan yang ia rasakan, melainkan kekecewaan yang mendalam. Di perusahaannya, di rumahnya sendiri, keramah-tamahan seharusnya menjadi napas. Tapi yang baru saja ia saksikan adalah racun. Di depan, Hasim menanamkan rasa takut. Di belakang, Desi dan Fikri menanamkan perundungan. Keduanya sama-sama merusak. Dia masuk ke toilet pria. Kosong, untuk saat ini. Dia bersandar pada alat pelnya, memejamkan mata sejenak. Ini baru hari pertama, dan dia sudah merasa lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Sistem Pak Saka sederhana. Saat bekerja sebagai Asen, ia adalah Asen. Ia tidak akan menggunakan otoritasnya, tidak akan mengambil jalan pintas. Ia akan merasakan apa yang dirasakan staf level terendah. Termasuk dilema moral kecil. Dilema itu muncul sekitar pukul 11. Seorang pria, jelas seorang ayah muda, terlihat dari ransel gambar dinosaurus yang ia tenteng dan wajahnya yang lelah, masuk ke toilet sambil menggendong balita yang tertidur di bahunya. Ia menggunakan bilik disabilitas. 5 menit kemudian, pria itu keluar dengan terburu-buru, balitanya kini menangis. Ia mencuci tangan dengan cepat, menenangkan anaknya, dan bergegas pergi. Asen masuk ke bilik disabilitas itu untuk membersihkannya. Di atas meja ganti popok yang terlipat di dinding, tergeletak sebuah dompet kulit hitam. Tebal. Asen mengambilnya dengan sarung tangan karetnya. Dia membukanya, bukan untuk mengintip, tapi mencari identitas. KTP atas nama, Banyuaji. Beberapa kartu kredit, dan di selipan foto,
Sebuah potret keluarga kecil, Banyuaji, istrinya, dan balita yang tadi digendongnya. Ada juga setumpuk uang tunai, mungkin sekitar 3 juta rupiah. Prosedur standarnya jelas. Serahkan ke supervisor, yang akan menyerahkannya ke bagian lost and found. Asen berjalan ke pintu toilet. Dari sana, ia bisa melihat meja lost and found di seberang koridor. Ada antrean panjang di sana. Petugasnya, seorang wanita muda yang terlihat bosan, sedang asyik bermain ponsel sambil sesekali menjawab pertanyaan dengan malas. Asen memegang dompet itu. Dia memikirkan Banyuaji. Pria itu mungkin belum sadar dompetnya hilang. Tapi begitu sadar, dia akan panik. Identitas, uang, kartu, penerbangannya mungkin sebentar lagi. Jika dompet itu masuk ke sistem birokrasi lost and found yang lamban, Banyuaji bisa ketinggalan pesawat. Asen membuat keputusan. Dia menyelipkan dompet itu ke saku dalam seragamnya yang bersih. Dia selalu membawa kantong plastik bersih untuk hal-hal seperti ini. Dia tidak akan menyerahkannya ke lost and found. Dia akan menunggu. Dia kembali bekerja, membersihkan toilet lain, tapi matanya tidak pernah jauh dari pintu masuk. Supervisornya, Burhan, lewat. Kenapa kamu mondar-mandir di situ terus, Sen? Kerja yang benar. Siap, Pak. Sedang cek stok tisu, Asen berbohong. 15 menit terasa seperti 1 jam. Tepat ketika Asen mulai ragu, Banyuaji datang. Dia berlari, wajahnya pucat pasi, tanpa anak dan istrinya. Dia menerobos masuk ke toilet, matanya liar. Pak, Bapak lihat dompet hitam? Tanyanya pada Asen dengan napas terengah-engah. Asen menatapnya dengan tenang. Dompet kulit, ada foto keluarga? Mata Banyuaji melebar. Iya, Pak. Di mana? Asen merogoh sakunya dan menyerahkan dompet itu. Tertinggal di meja ganti popok, Mas. Banyuaji meraih dompet itu, membukanya, dan memeriksa isinya. Semua utuh. Dia terisak lega, benar-benar lega. Yalah, Pak, terima kasih banyak. Dia buru-buru menarik 2 lembar uang 100 ribuan dari dompet. Ini, Pak. Buat Bapak. Terima kasih sudah jujur. Asen menatap uang itu, lalu menatap Banyuaji. Dia mendorong tangan Banyuaji kembali dengan lembut. Bukan hak saya, Mas, kata Asen. Tapi, Pak, jaga baik-baik fotonya, kata Asen, menunjuk ke foto keluarga yang terselip. Itu lebih berharga dari uangnya. Sekarang lebih baik Mas kejar pesawat. Banyuaji tertegun. Dia menatap Asen, petugas kebersihan tua yang tangannya kapalan, meski baru sehari, lalu mengangguk dalam. Terima kasih, Pak. Sungguh. Terima kasih. Dia berlari keluar, kali ini dengan ekspresi yang jauh berbeda. Asen kembali ke trolinya. Di sudut matanya, dia melihat Desi dan Fikri lagi, berdiri di dekat kedai jus. Mereka melihat interaksi itu. Dia melihat Fikri berkata sesuatu pada Desi, dan mereka berdua tertawa, mungkin menertawakan, si bodoh, yang menolak uang. Asen mengabaikannya. Dia baru saja mengembalikan dompet, tapi dia merasa baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Konfirmasi bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah hari seseorang. Waktu istirahat adalah pukul 1 siang. Burhan menunjuk ke arah basement. Makan di bawah. Jangan di area penumpang. Cepat, cuma 30 menit. Basement adalah dunia lain. Jika terminal di atas adalah panggung yang gemerlap, basement adalah belakang panggung yang berantakan, lembab, dan berbau campuran keringat, asap rokok kretek, dan minyak goreng dari kantin staf yang murah. Disinilah para warga kelas 2, bandara berkumpul, petugas kebersihan, kuli angkut, teknisi junior, dan staf kantin. Asen membeli nasi rames, nasi, orek tempe, dan sepotong tahu, lalu duduk di pojok, sendirian. Dia tidak makan banyak. Dia lebih banyak mendengarkan. Dan basement adalah tempat di mana semua rahasia tumpah. Gila, si Hasim pagi tadi kumat lagi, kata seorang petugas porter berbadan gempal ke teman-temannya di meja sebelah. Anak check-in baru dia maki-maki sampai nangis. Biasa itu. Dia kan anjing penjilatnya direksi, timpal yang lain. Asal laporan KPI-nya hijau,
dia nggak peduli stafnya mati berdiri. Laporan hijaunya juga palsu, kata petugas ketiga. Dia maksa kita scan bagasi lebih cepat dari prosedur. Yang penting, on-time performance, OTP, bagus. Nggak peduli itu barang aman atau enggak. Tunggu aja meledak. Pak Saka, sebagai asen, nyaris tersedak orek tempenya. Pemotongan prosedur keamanan demi OTP? Ini serius. Ini bukan lagi soal pelayanan, ini soal keselamatan. Nggak kayak manajer lama, Pak Rudi. Beliau bela kita, kata porter pertama lagi. Sejak Hasim datang, semua hancur. Yang dia peduli cuma bonus dan citra. Lihat aja Desi sama Fikri, dua penjilat itu. Kerjanya cuma foto-foto buat medsos, pelayanan prima, tapi kalau sama penumpang judesnya minta ampun. Tapi karena mereka, kesayangan, Hasim, ya aman. Asen menunduk, mengaduk nasinya. Dia telah mendapatkan gambaran yang jelas. Sebuah ekosistem yang tidak sehat. Dipimpin oleh manajer arogan, Hasim, didukung oleh penjilat, Desia Fikri, dan mengorbankan staf jujur serta keselamatan penumpang. Saat itulah seorang gadis muda menghampirinya. Dia mengenakan seragam barista dari salah satu kafe mahal di terminal atas. Nama tagnya bertuliskan, Sabrina. Asen mendongak, kaget. Tidak ada yang pernah mendekati mejanya. Sabrina tersenyum, senyum yang tulus, tidak dibuat-buat. Permisi, Pak. Bapak petugas baru, iya? Asen mengangguk. Iya, Mbak. Saya Asen. Saya Sabrina. Saya kerja di kafe di atas. Dia melihat nasi Asen yang nyaris tak tersentuh. Lalu dia meletakkan sebotol air mineral dingin di atas meja Asen. Pasti capek ya, Pak, di atas ramai sekali. Ini, buat Bapak. Biar segar. Asen menatap botol air itu. Benda sederhana. Tapi di basement yang pengap dan penuh sinisme ini, botol air itu terasa seperti oasis. Itu adalah tindakan kebaikan tulus pertama yang ia terima dari sesama staf. Terima kasih, Enduk, kata Asen, suaranya sedikit bergetar. Sama-sama, Pak. Semangat terus ya, Pak, kata Sabrina. Dia tersenyum lagi, lalu berbalik dan menghilang menaiki tangga menuju dunia atas. Asen memandangi botol air itu. Di antara semua kotoran yang ia temukan hari ini, arogansi Hasim, ejekan Desi dan Fikri, potensi skandal keamanan, dia menemukan satu permata kecil. Sabrina. Dia mencatat nama itu baik-baik dalam ingatannya. Pukul 8 malam. Shift Asen berakhir. Tubuhnya sakit semua. Punggungnya, yang biasa duduk di kursi ergonomis seharga ratusan juta, kini menjerit setelah 8 jam membungkuk, mengangkat, dan mendorong. Dia menyerahkan kembali trolinya, membersihkannya, lebih bersih dari saat dia menerimanya, dan clock-out. Dia berjalan, sedikit tertatih, bukan ke parkiran VIP, tapi ke area parkir karyawan di belakang, dekat tempat pembuangan sampah. Sebuah mobil Avanza hitam sederhana, keluaran 5 tahun lalu, berhenti di sudut tergelap. Asen membuka pintu belakang dan masuk. Pria di kursi pengemudi, yang berpakaian santai dengan kaos berkerah, segera menoleh. Dia adalah Tarno, Chief Operating Officer, CEO, Angkasa Group, tangan kanan Pak Saka. Pak Saka? Anda baik-baik saja? Tanya Tarno, nadanya penuh kekhawatiran tulus. Dia memegang tablet, siap mencatat. Pak Saka, bukan lagi Asen, bersandar di kursi. Dia melepaskan topi seragamnya, memijat pelipisnya. Persona, Asen, yang bungkuk dan pelan langsung lenyap, digantikan oleh aura CEO yang lelah namun tajam. Beri aku air, Tarno. Tarno segera memberikan botol air mineral dingin dari cooler box kecil. Pak Saka meneguknya dalam 2 kali. Jadi, kata Tarno, hati-hati. Bagaimana hari pertama? Soal fasilitas kebersihan? Apakah standar kita sudah? Pak Saka mengangkat tangannya, menghentikan Tarno. Fasilitas bisa dibeli, Tarno. Standar bisa ditulis ulang. Bukan itu masalahnya. Pak Saka terdiam sejenak, menatap gedung terminal yang bermandikan cahaya dari kejauhan. Gedung itu tampak megah, sebuah simbol kemajuan. Tapi dia tahu apa yang ada di dalamnya. Aku bicara dengan Hasim,
Tanya Tarno. Tidak. Belum. Hasim adalah gejalanya, bukan penyakitnya. Pak Saka menoleh, menatap Tarno dengan mata yang lelah tapi berkilat tajam. Aku melihat manajer merendahkan staf di depan umum. Aku mendengar staf bergosip tentang pemotongan prosedur keamanan demi KPI. Aku dihina oleh staf lain karena seragam yang kukenakan. Aku melihat antrean lost and found yang tidak becus dan kantin basement yang menyedihkan. Dia berhenti, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dan aku juga melihat seorang barista muda bernama Sabrina, yang mungkin satu-satunya orang di gedung itu yang masih ingat caranya tersenyum tulus. Tarno mencatat semuanya dengan cepat. Pak, ini buruk. Saya bisa tarik Anda keluar sekarang. Kita adakan audit. Tidak, kata Pak Saka, suaranya kembali tegas. Audit hanya menemukan apa yang ingin mereka tunjukkan. Aku akan tetap di sini. Rencana berjalan terus. Tapi, Pak, laporan hari pertama, Tarno, potong Pak Saka, suaranya datar dan dingin. Kita punya masalah besar. Jauh lebih kotor dari yang saya bayangkan. Avanza itu menyalakan mesinnya, perlahan keluar dari area parkir, dan menyatu dengan lalu lintas malam. Di dalamnya, seorang CEO yang menyamar baru saja menyadari bahwa tugasnya membersihkan toilet bandara, baru saja berubah menjadi tugas membersihkan seluruh budaya perusahaannya. Hari ketiga penyamaran Pak Saka. Cuaca di luar bandara sedang badai, dan dampaknya terasa di dalam terminal. Penundaan penerbangan terjadi di mana-mana, menciptakan atmosfer yang padat, panas, dan penuh frustrasi. Udara terasa berat oleh keluhan ribuan manusia. Di tengah kekacauan itu, Pak Saka, yang kini terbiasa dipanggil Asen, sedang mengepel lantai di dekat area check-in Island C. Punggungnya terasa kaku, namun matanya tetap tajam memindai sekeliling. Ia melihat sesuatu yang mengusik nuraninya. Seorang wanita tua, mungkin seusia ibunya jika masih hidup, berdiri mematung di tengah arus penumpang yang bergegas. Ia mengenakan kebaya sederhana dan kain batik yang agak lusuh, mendekap tas tangan erat-erat di dada. Namanya Ibu Watinah. Wajah keriputnya basah oleh air mata, dan matanya menyiratkan kepanikan murni yang melumpuhkan. Ia tampak seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah badai lautan manusia. Orang-orang menabrak bahunya tanpa meminta maaf, koper-koper menyerempet kakinya. Asen melihat Ibu Watinah mencoba menghentikan seorang petugas keamanan. Namun petugas itu sedang sibuk mengatur antrean yang mengular dan hanya menunjuk asal-asalan ke arah pusat informasi yang jauh. Ibu Watinah berjalan tertatih ke arah yang ditunjuk, namun langkahnya ragu. Ia kemudian melihat dua seragam oranye cerah di dekat pilar. Desi dan Fikri. Mereka sedang berdiri santai, memegang tablet yang seharusnya digunakan untuk memantau penumpang, namun Asen tahu mereka sedang melihat katalog belanja online. Ibu Watinah mendekati mereka dengan penuh harap. Endo, Mas. Suaranya lirih, gemetar. Tolong Ibu. Desi menoleh, wajahnya langsung masam. Ia tidak menyembunyikan rasa terganggunya. Ada apa, Bu? Antrean check-in di sana, bukan di sini. Bukan, Endo. Ibu? Ibu kehilangan kalung, kata Ibu Watinah, air matanya menetes lagi. Liontin emas. Itu peninggalan almarhum suami Ibu. Tadi Ibu ke toilet, terus pas keluar sudah tidak ada. Fikri mendecakkan lidah, matanya tidak lepas dari layar tablet. Yah, Bu. Kalau hilang di toilet umumnya susah. Di sini ribuan orang keluar masuk. Ibu teledor, sih. Tolong carikan, Mas. Itu satu-satunya foto Bapak yang Ibu punya. Ibu Watinah mulai menangis terseduh, tangannya memegang lengan seragam Fikri. Fikri menepis tangan tua itu dengan gerakan halus namun tegas, seolah menepis kotoran. Eits, jangan pegang-pegang, Bu. Nanti kusut. Gini aja, Ibu ke Lost and Found di ujung sana. Lapor di sana. Kita ini staf ground handling, tugas kita ngurus penumpang masuk pesawat, bukan cari barang hilang. Tapi saya bingung jalannya, Mas. Lurus aja terus, Bu. Baca papan petunjuk kan bisa, bentak Desi, suaranya meninggi. Beberapa penumpang menoleh, tapi Desi cuek saja. Duh, Fit, ribet banget sih orang tua kampung begini. Bikin mood rusak aja.
Ibu Watinah mundur selangkah, wajahnya hancur. Ia berdiri di sana, terasing dan tak berdaya, sementara Desi dan Fikri kembali tertawa melihat layar tablet mereka. Darah Pak Saka mendidih. Ia merasakan amarah yang jauh lebih besar daripada saat ia kehilangan tender proyek triliunan rupiah. Ini bukan soal bisnis. Ini soal kemanusiaan yang mati di berandanya sendiri. Asen meletakkan alat pelnya dengan keras ke dalam ember, menciptakan bunyi plung yang cukup keras. Ia mengabaikan prosedur standar yang mengharuskan petugas kebersihan, tidak terlihat. Ia berjalan cepat mendekati Ibu Watinah. "Bu," sapa Asen lembut, sedikit membungkukkan badannya agar sejajar dengan wanita tua itu. Ibu Watinah menoleh kaget, takut dimarahi lagi. Tapi saat melihat wajah Asen, wajah seorang bapak tua dengan seragam biru kusam dan senyum tulus, bahunya sedikit rileks. "Ibu kehilangan kalung liontin?" tanya Asen pelan. Ibu Watinah mengangguk cepat, harapan kembali menyala di matanya yang rabun. "Iya, Pak. Liontin hati. Ada foto bapak di dalamnya. Tadi ibu cuci muka di toilet dekat musala, ibu lepas sebentar, terus ibu lupa." "Tenang, Bu. Toilet dekat musala yang di ujung lorong B, ya?" Asen memastikan. "Ibu tunggu di sini, duduk di kursi itu. Jangan kemana-mana. Biar saya carikan." "Benarkah, Pak? Bapak mau bantu?" "Itu tugas saya, Bu," jawab Asen mantap. "Bukan tugasnya sebagai pembersih toilet, tapi tugasnya sebagai manusia, dan pemilik tempat ini." Saat Asen hendak berbalik, sebuah suara bariton yang dingin menghentikannya. "Hei, kamu!" Asen menoleh. Hasim berdiri di sana, kedua tangannya di pinggang, wajahnya merah padam. Ia baru saja selesai memantau area check-in dan melihat interaksi itu. Hasim melangkah mendekat, menatap tajam ke arah Nametak. "Asen, siapa suruh kamu ngobrol sama penumpang?" "Hah? Ibu ini kehilangan barang berharga, Pak. Staf lain tidak mau membantu, jadi saya." "Diam," potong Hasim kasar. Telunjuknya menuding dada Asen. "Kamu itu cleaning service. Tugasmu itu bersihkan lantai, pungut sampah, sikat WC. Bukan jadi customer service, bukan jadi satpam, apalagi jadi pahlawan kesiangan." Hasim menoleh sekilas ke arah Ibu Watinah dengan tatapan meremehkan, lalu kembali ke Asen. "Kita punya prosedur. Kalau ada barang hilang, arahkan ke Lost and Found. Selesai. Jangan sok akrab. Kamu tahu nggak, seragammu itu kotor? Penumpang bisa jijik kalau kamu dekat-dekat. Itu merusak citra visual bandara." "Citra visual tidak lebih penting dari perasaan penumpang, Pak," bantah Asen, suaranya tenang tapi berbobot. Mata Hasim membelalak. Ia tidak menyangka seorang tukang pel berani menjawab. "Berani kamu menjawab? Kamu mau saya pecat sekarang juga? Kembali ke posmu. Toilet di gate 5 kotor. Bersihkan sekarang atau besok jangan datang lagi." Hasim mendengus, merapikan jasnya, lalu berlalu pergi dengan langkah angkuh, meninggalkan Asen yang mengepalkan tangan. Asen menarik napas panjang, menelan egonya bulat-bulat. Ia menatap Ibu Watinah yang kini terlihat ketakutan karena merasa menjadi penyebab Asen dimarahi. Asen mendekat lagi, berbisik pelan. "Ibu tunggu sebentar ya. Saya, bersihkan, toilet dulu." Ia mengedipkan sebelah mata, memberi sinyal bahwa ia tidak menyerah. Asen mengambil trolinya dan berjalan menuju toilet gate 5. Tapi di persimpangan koridor, saat Hasim sudah tak terlihat, ia membelokkan trolinya tajam ke arah toilet dekat musala. Persetan dengan perintah Hasim. Ia punya misi penyelamatan. Toilet dekat musala itu relatif sepi, namun kondisinya berantakan. Asen masuk dan segera mengunci pintu utama, memasang tanda, "Sedang dibersihkan," di depan. Ia memeriksa wastafel. Nihil. Ia memeriksa lantai di bawah wastafel. Nihil. Ia memeriksa setiap sudut bilik. Nihil. Hatinya mencelos. Jika tidak ada di tempat terbuka, berarti kemungkinan besar sudah jatuh ke tempat sampah, atau lebih buruk lagi, sudah diambil orang. Tapi Asen memilih optimis pada kemungkinan pertama. Ia menarik 3 kantong sampah besar berwarna hitam dari tempat-tempat sampah di dalam toilet itu. Ia membawanya ke area service bay di belakang toilet,
Sebuah ruangan kecil berukuran 2x2 meter yang pengap. Asen mengenakan masker dan sarung tangan ganda. Ia mulai membuka kantong pertama. Isinya menjijikkan. Tisu bekas ingus, popok bayi, sisa makanan, botol plastik lengket. Bau busuk langsung menyergap hidungnya, membuat perutnya mual. Tapi Asen tidak berhenti. Dengan teliti, ia memilah setiap gumpalan tisu. Ia meremasnya pelan untuk merasakan apakah ada benda keras di dalamnya. 15 menit berlalu. Kantong pertama kosong. Keringat mulai bercucuran di dahi Asen, membasahi alisnya. Punggungnya menjerit kesakitan karena terus membungkuk. Ia membuka kantong kedua. Di luar, Desi dan Fikri sedang berjalan melewati lorong menuju kantin. Pintu servis bay sedikit terbuka. Mereka melihat Asen di dalam, berjongkok di antara tumpukan sampah yang berserakan, tangannya mengaduk-aduk kotoran. Desi tertawa, sebuah tawa renyah yang kejam. Ia mengeluarkan ponselnya. Cekrek. Ia memotret Asen. Lihat tuh, kata Desi pada Fikri. Si tua itu ngapain coba? Ngaduk sampah? Nyari sisa makanan kali ya? Fikri terkekeh, melirik foto di ponsel Desi. Duh, miris banget. Mungkin dia nyari botol bekas buat dijual lagi. Kasiannya, mental pemulung emang susah diubah walaupun udah kerja di bandara internasional. Gila, jijik banget sumpah. Nanti laporin Pak Hasim ah, ada petugas yang main sampah pas jam kerja. Caption yang bagus apa ya? Sisi gelap bandara, sindir Desi sambil mengetik di ponselnya. Mereka tidak tahu bahwa Asen mendengar semuanya. Suara tawa mereka menggema di lorong sempit itu, memantul di dinding keramik, dan menusuk langsung ke telinga Asen. Tangan Asen berhenti sejenak. Gumpalan tisu kotor ada di genggamannya. Rasanya ingin sekali ia keluar, melepaskan masker, dan berteriak bahwa ia bisa membeli seluruh keluarga mereka beserta harga diri mereka detik ini juga. Tapi ia teringat wajah Ibu Watinah. Wajah keputusasaan yang murni. Fokus, Saka. Fokus, batinnya mengingatkan diri sendiri. Ejekan mereka adalah bukti kegagalanmu mendidik karakter karyawan. Telan itu sebagai obat pahit. Asen mengabaikan suara langkah kaki Desi dan Fikri yang menjam. Ia kembali ke kantong sampah. Ia menyobek kantong ketiga. Kantong terakhir. Kantong ketiga berisi sampah basah. Tisu-tisu yang menyerap air dari wastafel. Berat dan lembek. Asen memilah dengan lebih hati-hati. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras namun kecil di dalam sebuah gumpalan tisu basah yang hampir hancur. Jantungnya berdegup. Perlahan, ia membuka lapisan tisu itu. Berkilau redup di bawah cahaya lampu neon yang remang, sebuah rantai emas tipis menyembul. Di ujungnya, ada liontin berbentuk hati yang kusam terkena noda sabun. Asen mengambilnya, membersihkannya dengan hati-hati menggunakan tisu bersih dan sedikit air dari botol minumnya. Ia membuka liontin itu. Di dalamnya, masih utuh meski sedikit lembab, ada foto hitam putih seorang pria berkumis tebal yang sedang tersenyum. Ketemu, desis Asen. Senyum lebar merekah di wajahnya yang lelah dan berkeringat. Rasa jijik, bau busuk, dan sakit punggungnya lenyap seketika. Rasanya lebih memuaskan daripada memenangkan negosiasi saham. Ia membungkus liontin itu dengan tisu bersih, memasukkannya ke saku, lalu buru-buru membereskan sampah-sampah itu kembali ke dalam kantong baru. Ia mencuci tangan secepat kilat, melepas rompi kerjanya yang bau, dan berlari keluar. Ia berlari, bukan berjalan cepat, menuju tempat ia meninggalkan Ibu Watinah. Napasnya memburu. Kakinya yang tua memprotes, tapi ia memaksanya. Namun, kursi itu kosong. Asen panik. Ia menengok ke kanan dan kiri. Di kejauhan, di dekat pintu pemeriksaan keamanan, security checkpoint, ia melihat sosok Ibu Watinah sedang didorong pelan oleh seorang petugas keamanan bandara. Bu, silakan masuk antrean atau keluar dari area ini. Ibu menghalangi jalan, kata petugas itu. Ibu Watinah tampak pasrah, berjalan gontai menuju pintu keluar, kepalanya tertunduk dalam. Ia telah menyerah. Ibu Watinah, teriak Asen. Suaranya parau, tapi cukup keras. Beberapa orang menoleh. Asen berlari, mengabaikan tatapan aneh orang-orang melihat petugas kebersihan berlarian.
Ia menyusul Ibu Watinah tepat sebelum wanita itu melangkah keluar dari pembatas area. Bu! Asen terengah-engah, memegang lututnya. Ibu Watinah berbalik. Matanya bengkak. Pak petugas? Ada apa? Asen menegakkan tubuh, tersenyum, dan mengulurkan tangannya yang terbungkus sarung tangan karet, yang untungnya baru ia ganti. Di telapak tangannya, beralaskan tisu putih, liontin emas itu berkilau. Ibu Watinah ternganga. Tangannya gemetar hebat saat meraih liontin itu. Ia mendekapnya ke dada, lalu menciumnya bertubi-tubi. Tangisnya pecah, tapi kali ini tangis bahagia. Ya Allah! Ya Gusti! Terima kasih! Terima kasih! Ibu Watinah meraih tangan Asen, tangan kasar seorang tukang bersih-bersih, dan mencium punggung tangan itu sebelum Asen sempat menariknya. Jangan, Bu! Jangan cium tangan saya, kata Asen malu. Bapak bukan tukang sapu, isak Ibu Watinah, menatap mata Asen lekat-lekat. Bapak malaikat. Gusti Allah yang kirim Bapak. Terima kasih sudah mengembalikan separuh nyawa saya. Di kejauhan, Hasim berdiri di lantai 2, memandang ke bawah lewat dinding kaca railing. Ia melihat adegan itu. Asen, si tukang pel, sedang membuat drama dengan penumpang tua. Penumpang lain tersenyum melihatnya, suasana menjadi hangat. Tapi bagi Hasim, itu adalah pelanggaran disiplin. Asen? Geram Hasim pelan. Kau benar-benar cari masalah. 1 jam kemudian, suara pagar di pinggang Asen berbunyi. Panggilan untuk menghadap ke kantor operasional. Asen masuk ke ruangan Hasim. Ruangan itu dingin, ber-AC maksimal, dan wangi aromaterapi lavender, kontras tajam dengan bau sampah yang masih samar-samar menempel di ingatan Asen. Hasim tidak mempersilakan Asen duduk. Ia sibuk mengetik di laptopnya, membiarkan Asen berdiri selama 5 menit penuh. Taktik intimidasi klasik. Pak Saka mengenali teknik murahan ini dan hanya berdiri tenang. Akhirnya Hasim mendongak. Tatapannya berbisa. Saya dapat laporan dari Desi. Katanya kamu main-main sampah pas jam kerja? Dan tadi saya lihat kamu lari-larian di terminal kayak orang gila. Saya mencari barang penumpang yang hilang, Pak. Dan sudah ditemukan, jawab Asen tenang. Saya tidak tanya hasilnya, bentak Hasim. Saya bicara soal prosedur. Kamu meninggalkan pos, area neraka, selama 45 menit. Toilet di sana jadi kotor. Ada komplain masuk soal tisu habis. Kamu tahu apa artinya komplain bagi saya? Potongan bonus. Hasim berdiri, berjalan memutari Asen. Kamu pikir karena kamu tua, saya akan kasihan? Tidak. Di sini profesional. Karena kamu suka sekali keluyuran, saya kasih kamu hukuman. Pelajaran biar kamu ingat tempatmu. Hasim menekan tombol intercom. Kirim Asen ke Sapphire Lounge. Ada insiden di sana. Hasim menyeringai pada Asen. Sapphire Lounge baru saja lapor ada rombongan tamu VIP yang menumpahkan kopi dan makanan di karpet mahal. Baunya menyengat. Tamu-tamu di sana adalah orang-orang penting, pejabat, pengusaha. Saya mau kamu bersihkan itu. Sikat karpetnya sampai bersih. Pakai tangan kalau perlu, biar tidak merusak serat karpet. Dan ingat, jangan menatap mata tamu. Kamu tidak layak dilihat oleh mereka. Asen mengangguk kaku. Baik, Pak. Ia keluar, mengambil peralatan khusus karpet, dan menuju Sapphire Lounge. Lounge itu mewah. Sofa kulit, lampu kristal, dan tentu saja, para elit yang duduk santai. Di tengah ruangan, ada noda coklat besar di karpet krem yang indah. Pecahan piring dan sisa kue berserakan. Para tamu di sekitarnya tidak ada yang peduli. Mereka hanya mengangkat kaki, jijik, menunggu, pelayan, membereskannya. Asen berlutut. Ia mulai memunguti pecahan piring dengan hati-hati, lalu menyikat noda kopi itu. Ia harus menunduk dalam-dalam, posisinya hampir bersujud di kaki para orang kaya yang sibuk membicarakan saham dan golf. Ironis. Beberapa dari mereka mungkin kenalan Pak Saka. Jika mereka tahu pria yang sedang menyikat noda di dekat sepatu Gucci mereka adalah pemilik maskapai yang mereka naiki, mereka mungkin akan pingsan. Punggung Asen terasa mau patah. Lututnya nyeri. Ia bekerja dalam diam, keringat menetes ke karpet. Tiba-tiba,
Sebuah tangan menyodorkan tisu basah dingin ke wajahnya. Asen mendongak. Sabrina. Gadis barista itu berjongkok di sebelahnya, berpura-pura sedang mengambil gelas kotor di meja dekat situ. Pak Asen, bisiknya. Lap dulu keringatnya. Sabrina? Jangan dekat-dekat, nanti kamu dimarahi manajer lounge, bisik Asen khawatir. Sabrina tersenyum kecil, matanya memancarkan kebaikan yang hangat. Ia meletakkan papan kuning, awas licin, sedemikian rupa sehingga menutupi tubuh Asen dari pandangan manajer lounge di meja resepsionis. Biarin, bisik Sabrina. Mereka nggak punya hati. Masa nyuruh bapak sikat karpet sendirian seluas ini. Sabrina diam-diam menyelipkan sepotong roti coklat yang masih hangat di saku rompi Asen, dan segelas kecil espresso di balik kembernya. Dimakannya Pak, buat tenaga. Bapak hebat tadi, saya dengar cerita soal Ibu Watinah dari Satpam. Satu bandara ngomongin Bapak, katanya, si Bapak penyelamat liontin. Jangan dengerin Pak Hasim. Dia cuma iri karena dia nggak bisa bikin orang senyum kayak Bapak. Asen tertegun. Kata-kata gadis muda itu menghantam dadanya lebih keras dari bentakan Hasim. Di tengah kerendahan posisinya saat ini, berlutut membersihkan kotoran orang lain, ia merasa sangat dihargai. Sabrina berdiri, mengedipkan mata, lalu kembali melayani tamu dengan senyum profesionalnya. Asen meminum espresso itu dalam satu tegukan cepat. Pahit, panas, dan kuat. Seperti semangat yang baru saja disuntikkan kembali ke dalam darahnya. Ia menyikat karpet itu dengan tenaga baru. Bukan karena takut pada Hasim, tapi karena ia tahu, ada orang-orang seperti Sabrina dan Ibu Watinah yang layak mendapatkan bandara yang bersih, baik lantainya, maupun hatinya. Dan untuk membersihkan hati bandara ini, Pak Saka tahu, ia harus menyingkirkan kotoran yang duduk di kursi manajer operasional. Waktunya hampir tiba. 2 hari setelah insiden, hukuman, di Sapphire Lounge, suasana bandara berubah drastis. Sebuah gelombang energi baru, yang syarat dengan kepanikan, menyapu bersih kelesuan rutin yang biasanya menggantung di udara. Pak Saka, sebagai Asen, merasakannya pertama kali bukan dari pengumuman resmi, melainkan dari supervisornya, Burhan. Pria yang biasanya lesu dan pasrah itu kini tampak pucat dan menggerakkan alat pelnya dengan kecepatan yang tidak wajar di koridor staf. Cepat, cepat. Semua sudut harus disikat. Lantai basement juga. Sikat, teriak Burhan pada timnya, suaranya bergetar. Asen, yang sedang membersihkan noda permen karet, hanya menatapnya dengan tenang. Ada apa, Pak Burhan? Tumben? Burhan berhenti, menatap Asen seolah baru melihatnya. Kamu tidak dengar? Ya ampun, kamu ini hidup di mana, Sen? Direksi. Direksi? Tanya Asen pura-pura bingung. Bukan sembarang direksi. CEO. Burhan merendahkan suaranya, matanya melirik ke kiri dan kanan seolah dinding bisa mendengar. CEO, Angkasa Group, mau datang. Lusa. Inspeksi mendadak. Asen mengangguk pelan, menyembunyikan fakta bahwa, inspeksi, ini telah ia rencanakan bersama Tarno sebulan lalu. Kepanikan itu menular. Di kantin basement saat istirahat, yang terdengar bukan lagi keluhan soal gaji atau jam kerja, tapi bisikan-bisikan cemas. Katanya CEO-nya itu misterius banget. Nggak ada fotonya di internet. Aku dengar dia kejam. Kalau lihat debu seujung kuku aja, manajer area bisa langsung dipecat di tempat. Asen mengamati sekelilingnya sambil meminum teh tawar. Ia melihat Desi dan Fikri di sudut kantin, tidak lagi tertawa renyah. Wajah mereka tegang. Gila, Fik, desis Desi. Pak Hasim tadi pagi ngamuk-ngamuk di rapat. Semua manajer kena semprot. Kita disuruh siapkan laporan pelayanan 3 bulan terakhir. Laporan gampang, Des, balas Fikri cemas. Yang susah itu kalau CEO-nya turba, turun ke bawah. Dia kan terkenal suka blusukan. Maksudmu? Ya kayak, menyamar. Jadi penumpang, atau apalah. Kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai salah ngomong sama penumpang. Pokoknya, semua harus kelihatan sempurna. Desi tiba-tiba melirik ke arah Asen yang sedang duduk di pojok, menatap mereka dengan tenang. Sesuatu terlintas di benak Desi. Fit, si bapak tua itu,
katanya pelan. Kenapa dia? Dia kan yang ketemu Liontin itu. Terus dia juga yang dihukum di lounge VIP. Tapi dia kok, tenang banget ya? Halah, paling dia sudah pasrah hidupnya, balas Fikri. Mana mungkin orang kayak dia ngerti soal kunjungan CEO. Udah ayo balik kerja. Kita harus pastikan counter kita paling kinclong. Asen tersenyum tipis di balik cangkir tehnya. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya, ponsel khusus untuk penyamarannya, dan melihat satu pesan singkat yang baru masuk dari nomor tak dikenal. Pesan itu dari Tarno. Panggung sudah disiapkan. Badai akan mendarat dalam 48 jam. Saya yang akan menjemput Anda. Asen menghapus pesan itu, bangkit dari kursinya, dan mengambil alat pelnya. Ia punya waktu 48 jam lagi untuk melihat seberapa dalam kebusukan ini akan ditutupi. 24 jam berikutnya adalah sebuah pertunjukan teater absurd terbesar yang pernah Pak Saka saksikan. Hasim, sang manajer operasional, bertindak sebagai sutradara yang panik. Perintah pertama yang keluar dari mulutnya, Operasi Citra Prima. Dalam semalam, wajah bandara berubah. Karpet merah baru yang masih bau pabrik digelar di seluruh jalur VIP. Bunga-bunga anggrek segar yang harganya jutaan rupiah tiba-tiba menghiasi setiap sudut meja informasi, menggantikan bunga plastik berdebu yang biasa ada. Di toilet-toilet, tempat sabun yang tadinya sering kosong kini terisi penuh, dan pewangi otomatis digital dipasang di setiap bilik, menyemprotkan aroma lavender yang begitu kuat hingga memusingkan. Staf lost and found yang biasanya hanya satu dan pemalas, kini diisi 3 orang berseragam rapi yang dipaksa tersenyum non-stop. Hasim sendiri berpatroli seperti jenderal yang akan perang. Ia tidak lagi mengenakan kemeja lengan pendek, tapi setelan jas biru dongker yang licin. Senyum. Saya bilang senyum, teriaknya pada staf check-in yang tampak kelelahan. Tunjukkan kalau kita ini berkelas. Jangan ada yang cemberut. Kalau perlu, gigit pulpen. Ironisnya, Operasi Citra Prima, ini justru membuat pelayanan penumpang reguler kacau balau. Antrean mengular karena sebagian besar staf dialihkan untuk fokus pada pembersihan dan dekorasi, bukan pada pekerjaan inti mereka. Asen mengamati semua itu dari perannya sebagai pembersih. Ia melihat bagaimana seorang ibu muda kesulitan membawa stroller dan 2 koper, sementara 3 staf ground handling, termasuk Desi dan Fikri, sibuk mengatur posisi pot bunga besar agar terlihat simetris. Puncak dari teater ini terjadi sore hari, H1 sebelum kedatangan CEO. Hasim sedang melakukan inspeksi akhir di Terminal 2D. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut, mencari cacat. Dan matanya berhenti, tepat pada Asen. Asen sedang mengepel lantai koridor dengan tenang, gerakannya metodis dan efisien. Hasim memandangnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pria tua. Seragam kusam, meski bersih. Wajah lelah. Bungkuk. Bagi Hasim, Asen adalah noda. Dia adalah satu-satunya elemen, asli, yang tersisa di tengah kepalsuan yang sedang ia bangun. Asen adalah representasi realitas yang ingin ia sembunyikan. Hasim memberi isyarat memanggil Asen ke sudut yang sepi. Asen, kata Hasim dengan suara pelan yang dipaksakan. Ini bukan suara marah, tapi suara dingin penuh perhitungan. Ya, Pak Manajer. Besok adalah hari besar untuk bandara ini. Sangat besar. CEO Angkasa Group akan datang. Saya dengar, Pak. Saya akan pastikan toilet berkilau. Bukan itu, potong Hasim. Masalahnya, bukan soal toilet. Masalahnya, kamu. Asen mengangkat alisnya. Dengar, Sen. Kamu sudah bekerja baik, kata Hasim, sebuah kebohongan yang kentara. Tapi kamu, penampilanmu, tidak mewakili citra prima yang sedang kita bangun. Kamu terlihat capek. Saya memang capek, Pak. Saya bekerja. Tepat, seru Hasim. Dan saya tidak mau CEO melihat staf yang terlihat capek. Saya mau beliau lihat staf yang segar, muda, dan energik. Asa, Pak Saka, nyaris tertawa. Jadi, tua dan capek adalah sebuah pelanggaran. Jadi, lanjut Hasim. Saya punya tugas khusus untukmu besok. Sangat penting. Tugas apa, Pak? Besok,
dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, kamu saya tugaskan di gudang logistik basement C12. Tugasmu adalah menginventarisasi semua sisa cairan pel dan menghitung jumlah sikat yang rusak. Pastikan kamu tidak keluar dari gudang itu sampai saya panggil. Mengerti? Ini dia. Puncaknya. Hasim tidak memecatnya. Ia tidak menghukumnya. Ia menyembunyikannya. Saya harus di gudang seharian, Pak? Ini perintah, Asen, suara Hasim menajam. Jangan merusak pemandangan. Jangan buat saya malu. Wajahmu itu merusak citra bandara. Kamu itu aib. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena menyakiti Pak Saka, tapi karena ia sadar, Hasim mungkin telah mengatakan ini pada staf lain yang dianggap tidak sempurna. Asen menunduk, memainkan peran, Asen, untuk terakhir kalinya. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya tidak akan muncul. Bagus, kata Hasim, menepuk bahu Asen dengan kasar. Orang tua sepertimu memang seharusnya di belakang. Jangan di depan. Hasim berlalu, kembali sibuk dengan walkie-talkie-nya. Asen menatap punggung manajer itu. Kamu benar, Hasim, batin Pak Saka. Saya memang seharusnya di belakang. Di belakang layar. Tapi bukan untuk disembunyikan. Tapi untuk menarik talinya. Jam 9 pagi. Terminal VIP telah disterilkan. Karpet merah membentang dari pintu lobi hingga ke gate khusus. Udara bergetar penuh antisipasi. Hasim berdiri di barisan paling depan, keringat mengilap di dahi dan di atas bibirnya, meskipun AC disetel di suhu terendah. Di sampingnya, para manajer departemen lain berdiri kaku. Di belakang mereka, barisan penyambut, pilihan, telah disiapkan, Desi, Fikri, dan beberapa staf lain yang dianggap paling menarik secara fisik, semuanya memamerkan senyum yang sudah dilatih berjam-jam. Sementara itu, di basement, di gudang logistik C12, Asen duduk di atas tumpukan kaleng cairan pel. Gudang itu pengap, berdebu, dan hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip-kedip. Ia memegang clipboard inventaris, tapi tidak menulis apa-apa. Ia hanya menunggu. Pukul 9:30. 3 Mercedes-Benz S-Class hitam mengilap berhenti dengan mulus di depan lobi VIP. Pintu mobil pertama terbuka. 2 pria berjas hitam, bertubuh tegap, pengawal, keluar dan memindai sekeliling. Jantung Hasim berdebar kencang. Ini dia. Pintu mobil kedua terbuka. Seorang pria tinggi, tegap, berusia akhir 30-an, melangkah keluar. Ia mengenakan setelan charcoal grey yang dijahit sempurna, kemeja putih tanpa dasi, dan kacamata hitam. Auranya begitu kuat, dingin, dan penuh wibawa. Hasim menelan ludah. Pasti ini CEO-nya. Muda, misterius, dan tampak kejam. Sesuai dengan gosip. Pria itu adalah Tarno, CEO Angkasa Group. Hasim segera berlari kecil, membungkukkan badannya sedikit lebih rendah dari yang seharusnya. Selamat datang, Pak CEO. Selamat datang di Bandara Internasional Angkasa Pura. Saya Hasim, manajer operasional. Sebuah kehormatan besar menerima Bapak. Hasim mengulurkan tangannya. Tarno berhenti. Ia tidak melepas kacamata hitamnya. Ia menatap tangan Hasim yang tergantung di udara selama 3 detik, lalu mengabaikannya. Ia menatap lurus ke wajah Hasim. Di mana dia? Tanya Tarno, suaranya datar dan dingin. Hasim bingung. Maaf, Pak? Di mana, siapa, Pak? Rombongan Bapak? Atau? Saya Tarno, kata Tarno, memotong Hasim. CEO Angkasa Group. Saya mendampingi CEO. Wajah Hasim membeku. Senyumnya runtuh seketika. Oh, Pak Tarno. Maaf, Pak. Selamat datang. Hasim buru-buru menarik tangannya. Kepanikan melanda dirinya. Bukan ini CEO-nya? Lalu, di mana? Jadi, di mana Pak CEO, Pak Tarno? Tanya Hasim, suaranya kini bergetar. Apakah beliau di mobil ketiga? Tarno akhirnya melepas kacamatanya. Matanya menatap tajam. Tidak, katanya. Beliau tidak di mobil ketiga. Tarno melangkah melewati Hasim yang kebingungan, seolah Hasim hanyalah patung pajangan. Beliau sudah di sini. Sejak seminggu yang lalu.
Pernyataan Tarno menggantung di udara lobi yang hening. Sudah di sini sejak seminggu yang lalu. Pikiran Hasim berputar cepat. Seminggu? Tamu VIP? Intel? Wartawan? Ia mencoba mengingat-ingat setiap tamu penting yang mendarat. Nihil. Maksud Bapak? Hasim tergagap, mengejar langkah Tarno. Beliau sedang inspeksi, kata Tarno, langkahnya cepat dan tegas. Ia tidak tertarik pada karpet merah atau bunga anggrek. Matanya memindai wajah-wajah kaku di barisan penyambut. Desi? Fikri? Panggil Tarno. Desi dan Fikri, yang berdiri di barisan, terlonjak kaget. Kenapa dia tahu nama kami? Benar, Pak, jawab mereka serempak, senyum palsu mereka goyah. Bagus, kata Tarno. Saya banyak mendengar tentang kalian. Nada suaranya tidak terdengar seperti pujian. Tarno berhenti di tengah lobi. Ia menoleh ke Hasim. Saya dapat laporan menarik pagi ini. Dari staf kafe Anda, seorang barista bernama Sabrina. Dan beberapa laporan anonim dari staf kebersihan. Laporan itu bilang, Anda mengamankan seorang staf senior pagi ini. Benar, Hasim? Darah serasa mengering dari wajah Hasim. Mengamankan? Tidak, Pak Tarno. Saya hanya melakukan rotasi tugas. Efisiensi kerja. Rotasi tugas ke gudang basement? Tanya Tarno, nadanya sinis. Hasim tidak bisa menjawab. Saya tidak suka kepalsuan ini, Hasim, kata Tarno, melambaikan tangannya ke seluruh dekorasi lobi. Saya tidak peduli dengan bunga Anda. Saya peduli dengan staf Anda. Saya mau lihat laporan harian kebersihan. Di mana semua staf kebersihan Anda? Mereka sedang bekerja, Pak. Di pos masing-masing. Menjaga bandara tetap bersih untuk Bapak. Bagus. Saya mau lihat pos yang paling penting. Pos di mana Anda menugaskan staf senior Anda, kata Tarno. Saya mau lihat gudang logistik C12. Sekarang. Perintah itu adalah vonis mati. Pak Tarno. Itu tidak ada di jadwal tur. Gudang itu kotor, Pak. Berdebu. Tidak layak untuk Bapak. Hasim memohon, mencoba menghalangi jalan Tarno. Tarno menatap Hasim dengan dingin. Justru itu yang ingin saya lihat. Pimpin jalan. Tapi, Pak. Atau saya harus mencari jalan sendiri, bentak Tarno. Seluruh lobi terdiam. Hasim gemetar. Baik, Pak. Lewat sini. Maka, dimulailah prosesi paling aneh dalam sejarah bandara itu. Tarno, dengan setelan mahalnya, diikuti oleh rombongan pria berjas hitam, berjalan di belakang Hasim yang lunglai. Desi dan Fikri diperintahkan Tarno untuk ikut, sebagai saksi, katanya. Mereka meninggalkan lobi VIP yang berkilauan, melewati pintu, khusus staf, menuruni tangga beton yang remang-remang, dan memasuki koridor basement yang berbau apak. Ini adalah Walk of Shame bagi Hasim. Semakin dalam mereka masuk, semakin nyata perbedaannya. Lantai marmer berganti semen kasar. Aroma lavender berganti bau karbol dan saluran air. Mereka tiba di depan pintu kayu bertuliskan, Gudang C12. Hasim berhenti. Tangannya gemetar saat hendak memutar gagang pintu. Buka, perintah Tarno. Pintu berderit terbuka. Pemandangan di dalamnya persis seperti yang dibayangkan, sempit, pengap, berantakan. Tumpukan kardus berisi botol pembersih, alat pel yang patah, dan bau debu yang menyengat. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan panjang. Di sudut terjauh, di atas tumpukan jeriken pembersih, duduk seorang pria tua. Ia mengenakan seragam biru kusam, topi petugas kebersihan, dan sedang memegang clipboard. Dia tampak kaget melihat pintu terbuka. Itu adalah Asen. Hasim langsung melihat kesempatan untuk mengambil kendali. Asen, teriaknya, nadanya dibuat semarah mungkin. Apa yang kamu lakukan? Saya bilang inventarisasi, bukan duduk-duduk. Malah sekali kamu. Bikin malu saya di depan Pak Tarno. Keluar kamu. Hasim melangkah maju, hendak menarik lengan Asen dengan kasar. Hentikan. Suara Tarno tidak keras, tapi membelah keheningan gudang seperti pisau. Hasim membeku.
Tarno melangkah masuk ke gudang sempit itu, mengabaikan debu yang mungkin akan menodai sepatunya yang berharga ribuan dolar. Ia berjalan lurus melewati Hasim, melewati Desi dan Fikri yang membeku di ambang pintu. Rombongan pria berjas hitam lainnya ikut masuk, memenuhi ruangan. Tarno berhenti tepat di depan Asen. Pria tua itu mendongak. Matanya bertemu dengan mata Tarno. Kemudian, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Tarno, CEO Angkasa Group yang dingin dan angkuh, membungkukkan badannya dalam-dalam. 90 derajat. Sebuah bungkukan penuh hormat yang biasa diberikan kepada atasan tertinggi. Inspeksinya selesai, Pak Saka, kata Tarno, suaranya jelas dan penuh hormat. Keheningan yang terjadi berikutnya begitu pekat, seolah semua oksigen tersedot keluar dari ruangan. Hasim, Pak apa? Pak Saka? Desi, yang memegang ponselnya, menjatuhkannya ke lantai. Bunyi plastik pecah terdengar nyaring. Mata Fikri membelalak, wajahnya pucat pasi. Dia ingat pernah menertawakan pria ini. Perlahan, pria tua yang dikenal sebagai Asen, itu berdiri dari tumpukan jeriken. Punggungnya, yang tadinya terlihat bungkuk dan lelah, kini tegak lurus. Dia meletakkan clipboard itu di atas kardus. Dia melepas topi petugas kebersihannya, memperlihatkan rambut beruban yang dipotong rapi, yang sengaja ia buat berantakan selama seminggu terakhir. Pria itu menoleh. Matanya tidak lagi kuyu atau pasrah. Mata itu kini tajam, menusuk, dan penuh dengan wibawa yang tak terbantahkan. Itu adalah mata seorang pemimpin. Mata seorang pemilik. Laporan yang bagus, Tarno, kata Pak Saka. Suaranya. Itu bukan suara Asen yang pelan dan parau. Itu adalah suara bariton yang dalam dan tenang, suara yang biasa memimpin rapat dewan direksi. Pak Saka menepuk-nepuk debu dari seragam kebersihannya. Agak berdebu di sini. Ia melangkah maju, melewati Tarno. Ia berhenti di depan Hasim. Hasim gemetar hebat. Lututnya lemas. Bapak? Saka? Sil? Angkasa? Dia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Dia menyadari pria yang ia sebut, Aib, yang ia suruh, sembunyi di gudang, adalah atasan dari atasannya. Saya lebih suka, Asen, kalau boleh jujur, kata Pak Saka datar. Terima kasih atas tugas ringannya, Hasim. Sangat mencerahkan. Memberi saya banyak waktu untuk meninjau kembali prioritas perusahaan kita. Pak Saka lalu menoleh ke Desi dan Fikri yang menempel di dinding, seolah ingin menyatu dengan Kate yang mengelupas. Saya dengar, kalian punya foto saya sedang main sampah? Tanya Pak Saka, suaranya tetap tenang. Tolong jangan dihapus. Saya membutuhkannya sebagai materi presentasi di rapat umum nanti. Wajah Desi dan Fikri berubah dari pucat menjadi abu-abu. Pak Saka berjalan keluar dari gudang, kembali ke koridor basement. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah menghirup udara segar setelah seminggu di dalam lumpur. Tarno, katanya. Siap, Pak. Kumpulkan Hasim, Desi, Fikri, dan semua manajer departemen yang tadi menyambut di lobi. Di ruang rapat utama. 15 menit. Saya mau mandi dulu. Pak Saka menatap seragam biru kotor yang ia kenakan. Dan tolong, panggilkan Sabrina dari kafe itu. Suruh dia bawakan saya kopi. Espresso. Gelasnya jangan yang kertas. 15 menit kemudian, pemandangan paling surreal dalam sejarah Angkasa Group terjadi. Ruang rapat utama adalah sebuah kubah kaca di lantai tertinggi, menghadap langsung ke landasan pacu. Karpetnya tebal, meja eboninya panjang mengilap, dan kursi-kursinya terbuat dari kulit Italia. Disinilah nasib maskapai dan bandara diputuskan. Para manajer, yang tadi berbaris rapi di lobi VIP, kini duduk kaku di kursi mereka. Mereka tidak berani saling pandang. Di satu sisi meja, duduk 3 orang pesakitan, Hasim, Desi, dan Fikri. Wajah Hasim pucat seperti kertas, kemejanya basah oleh keringat dingin. Desi dan Fikri menunduk dalam, menatap meja seolah hidup mereka bergantung padanya. Pintu di ujung ruangan terbuka. Tarno masuk lebih dulu, berdiri di samping proyektor. Lalu, Pak Saka masuk. Dia belum berganti pakaian. Dia masih mengenakan seragam kebersihan biru muda, Asen, yang kusam,
dengan noda debu dari gudang. Dia tidak mandi. Dia hanya mencuci muka dan tangannya. Dia berjalan perlahan di atas karpet tebal, derap langkah sepatunya yang murah terdengar jelas di ruangan yang hening. Para manajer menahan napas. Pria yang seminggu ini mereka anggap tidak lebih dari perabot, kini berjalan lurus, dan duduk di kursi utama di ujung meja. Kursi CEO. Kontras antara seragam kotor itu dan kursi kulit mewah seharga puluhan juta itu begitu menusuk. Itu adalah sebuah pernyataan yang lebih keras dari bentakan manapun. Pak Saka tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk dan menatap mereka satu persatu. Keheningan itu berlangsung selama 1 menit penuh, terasa seperti 1 jam. Akhirnya, Pak Saka mengangguk kecil ke arah Tarno. "Selamat pagi," kata Tarno, suaranya sedingin es. "Kita akan meninjau hasil inspeksi lapangan yang telah dilakukan oleh CEO kita, Pak Saka, selama 7 hari terakhir dengan nama samaran, Asen." Layar proyektor menyala. Gambar pertama, foto yang diambil dari CCTV di basement. Pukul 13.04. Menampilkan Asen, Pak Saka, sedang duduk di pojok kantin yang kotor, sementara di meja lain, para staf tertawa-tawa. "Ini adalah standar fasilitas staf kita," kata Tarno. Gambar kedua, foto toilet di gate 5 sebelum Asen membersihkannya. Kotor, tisu berserakan. "Ini adalah standar kebersihan kita yang sebenarnya, sebelum ditutup-tutupi, operasi Citra Prima, Anda, Pak Hasim." Layar berganti ke rekaman video. CCTV dari Terminal 2D. Adegan pertama, Ibu Watinah menangis. Ia mendekati Desi dan Fikri. Rekaman itu, dengan audio yang diperbesar, memperdengarkan dengan jelas hinaan Fikri, "Ibu teledor, sih," dan bentakan Desi, "Ribet banget orang tua kampung begini." Desi terisak pelan, tidak berani mengangkat wajahnya. Fikri memejamkan mata. Adegan kedua, masih di lokasi yang sama. Asen, Pak Saka, mendekati Ibu Watinah. Lalu Hasim datang. Ruangan itu mendengar dengan jelas suara Hasim, "Tugasmu itu bersihkan lantai. Bukan jadi pahlawan kesiangan. Seragammu itu kotor. Penumpang bisa jijik." Hasim tersentak di kursinya seolah baru disetrum. Adegan ketiga, CCTV dari Saphire Lounge. Menampilkan Asen berlutut, menyikat karpet, sementara para tamu VIP melintasinya. "Ini," kata Tarno, "adalah hukuman yang diberikan manajer operasional Hasim kepada CEO Angkasa Group, karena CEO kami memilih untuk membantu seorang nenek yang kehilangan liontinnya." Layar menjadi hitam. Tarno mematikan proyektor. "Dan terakhir," kata Tarno, mengeluarkan ponselnya. "Foto ini diambil 2 hari lalu oleh saudari Desi. Dia bilang ini lucu." Tarno menampilkan foto itu di layar. Foto Pak Saka yang sedang berjongkok di servis bay, mengaduk-aduk tumpukan sampah untuk mencari liontin Ibu Watinah. Judul fotonya, lanjut Tarno membaca pesan Desi, "Sisi gelap bandara. Mental pemulung." Hasim menutup wajahnya dengan kedua tangan. Runtuh sudah. Semua kepalsuannya terbongkar. Pak Saka akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, tapi memotong. "Ada yang ingin membela diri?" Tidak ada yang menjawab. Ruangan itu mati. Pak Saka mengatupkan kedua tangannya di atas meja. Seragamnya yang kotor tampak begitu kontras dengan permukaan meja yang mengilap. "Hasim," panggilnya. Hasim mengangkat kepalanya. Matanya merah. Pak Saka, saya minta maaf, Pak. Saya tidak tahu, saya hanya..." "Hanya apa?" tanya Pak Saka. "Hanya menjalankan tugas? Hanya ingin semuanya terlihat sempurna untuk atasan?" "Iya, Pak. Saya cuma mau KPI bagus. Saya mau bandara kita nomor 1, kila Hasim, mencoba mencari pegangan. "Nomor 1? Pak Saka tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Menurutmu, apa aset terbesar maskapai ini, Hasim?" Hasim panik. Pertanyaan ini adalah jebakan. Pesawat baru kita, Pak. Rute-rute internasional. On-time performance." "Salah." Pak Saka menoleh ke Desi dan Fikri. "Kalian? Menurut kalian apa aset terbesar kita?" Desi hanya menggeleng, air matanya mengalir deras. Fikri menatap kosong.
Aset terbesar kita, kata Pak Saka, suaranya kini meninggi, menggema di ruangan, adalah manusia. Manusia seperti Ibu Watinah, yang menabung seumur hidupnya untuk naik pesawat kita. Manusia yang kalian sebut, orang tua kampung ribet. Manusia seperti staf di basement yang kalian paksa kerja lembur tanpa uang makan yang layak, demi membiayai bunga-bunga anggrek palsu di lobi. Dan manusia, seperti saya, lanjut Pak Saka, menunjuk seragamnya. Manusia yang kalian anggap, tidak terlihat. Yang kalian anggap, aib, dan, merusak pemandangan, hanya karena saya tua dan seragam saya kotor karena bekerja. Ia menatap Hasim lurus di mata. Kamu menyembunyikan saya di gudang, Hasim. Kamu pikir saya adalah masalahnya. Kamu pikir kotoran itu ada di seragam saya. Pak Saka berdiri. Kamu salah besar. Kotoran yang sebenarnya ada di hatimu. Ada di budaya yang kamu ciptakan di sini. Budaya arogan, budaya yang lebih mementingkan polesan daripada substansi. Budaya yang lebih takut pada atasan daripada takut pada Tuhan. Kalian merendahkan penumpang. Kalian merendahkan rekan kerja kalian sendiri. Kalian merendahkan saya. Dan dengan itu, suara Pak Saka menjadi pelan namun mematikan, kalian telah merendahkan nilai perusahaan ini. Saya minta maaf, Pak Ishak Hasim. Permintaan maafmu tidak bisa mengembalikan kepercayaan Ibu Watinah yang hancur. Tidak bisa menghapus rasa sakit hati staf yang kamu bentak. Pak Saka duduk kembali. Tarno, bacakan keputusannya. Tarno berdiri, membuka sebuah map. Hasim, kata Tarno, nadanya formal. Per hari ini, Anda dicopot dari jabatan manajer operasional. Anda tidak dipecat. Pak Saka percaya pada kesempatan kedua, tapi setelah belajar kerendahan hati. Mata Hasim melebar. Tidak dipecat? Anda dipindahkan, lanjut Tarno. Menjadi staf administrasi di divisi arsip dan kargo gudang. Tanpa tunjangan manajerial. Anda akan belajar memindahkan barang dan merapikan dokumen. Belajar bekerja dengan tangan, bukan hanya dengan mulut. Mulai besok pagi. Jam 6. Hasim terkulai. Dari manajer operasional yang berkuasa, menjadi tukang arsip. Itu adalah hukuman yang lebih telak daripada pemecatan. Desi dan Fikri, Tarno beralih. Kalian juga tidak dipecat. Status kepegawaian kalian dibekukan. Kalian berdua diwajibkan kembali ke pusat pelatihan Angkasa Group selama 3 bulan penuh. Kalian akan belajar 1 mata kuliah, etika dan empati pelayanan dasar. Kalian akan tinggal di asrama. Dan selama di sana, tugas kalian setiap akhir pekan adalah menjadi relawan di panti jompo yang bekerja sama dengan yayasan kita. Kalian akan belajar menghargai orang tua. Desi dan Fikri hanya bisa mengangguk pasrah. Untuk manajer lain yang duduk di sini, Tarno memandang berkeliling, yang hanya diam melihat kepalsuan ini, kalian semua dalam masa percobaan. 1 keluhan pelayanan lagi, kalian menyusul Hasim ke kargo. Para manajer itu menunduk. Selesai, kata Tarno, menutup mapnya. Belum, kata Pak Saka. Semua orang menoleh padanya. Ada 1 orang lagi yang perlu kita panggil. Pak Saka menekan tombol intercom di meja. Tolong panggilkan Sabrina dari Cafe Harmoni di lobi 2D. Suruh dia ke ruang rapat utama sekarang. 5 menit kemudian, pintu terbuka. Sabrina masuk dengan takut-takut, membawa nampan berisi cangkir espresso seperti yang diminta Tarno. Ia melihat ruangan penuh manajer, melihat Pak Saka dalam seragam kebersihan duduk di kursi CEO. Ia pikir ia akan dipecat karena lancang memberi kopi pada petugas kebersihan. Saya Sabrina, Pak. Ini kopinya. Katanya gemetar, meletakkan cangkir di depan Pak Saka. Pak Saka tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan di ruangan itu. Terima kasih, Sabrina. Kopinya pas. Ia meminum sedikit espresso itu. Enak. Seperti kopi yang kamu berikan di lounge VIP waktu itu. Sabrina memucak. Maaf, Pak, saya tidak tahu. Saya tahu, kata Pak Saka. Sabrina, saya mau tanya. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu baik pada saya? Memberi saya air mineral di basement, membantu saya di lounge? Sabrina menelan ludah,
menatap semua manajer, lalu menatap Pak Saka. Saya tidak tahu, Pak. Bapak terlihat seperti kakek saya. Bapak bekerja keras, dan Bapak terlihat lelah. Saya cuma pikir semua orang berhak dihormati, tidak peduli apa seragamnya. Ruangan itu hening. Jawaban sederhana itu menampar semua orang yang ada di sana. Pak Saka tersenyum lebar. Tepat. Itu jawaban yang saya cari selama seminggu ini. Pak Saka menoleh ke Tarno. Tarno, catat. Berikan Sabrina beasiswa penuh dari perusahaan untuk menyelesaikan S1 manajemen perhotelannya. Setelah lulus, masukkan dia ke program Fast Track Management Trainee. Saya butuh lebih banyak manajer yang punya hati seperti dia, bukan yang hanya punya otak seperti Hasim. Sabrina ternganga. Pak, tapi... Terima kasih atas air mineralnya, Enduk, kata Pak Saka lembut. Sekarang, kamu boleh kembali bekerja. Dan tolong, jangan pernah berhenti tersenyum tulus. Sore itu, seluruh operasional bandara dihentikan sementara selama 30 menit. Sebuah apel umum dadakan digelar di aula keberangkatan utama. Pilot, pramugari, teknisi, staf kargo, petugas keamanan, dan semua petugas kebersihan, termasuk supervisor Burhan yang bingung, berkumpul. Panggung darurat didirikan. Pak Saka naik ke atas panggung. Ia telah berganti pakaian. Kini ia mengenakan setelan CEO-nya yang rapi. Tapi di tangannya, ia tidak membawa map atau iPad. Ia membawa satu barang bersamanya ke atas podium, alat pel yang ia gunakan selama seminggu terakhir sebagai asen. Ia meletakkan alat pel itu di sebelahnya. Ribuan pasang mata menatapnya bingung. Selamat sore, Pak Saka memulai, suaranya menggema di seluruh aula. Nama saya Saka. Dan selama 7 hari terakhir, sebagian dari Anda mengenal saya sebagai asen, petugas kebersihan toilet di Terminal 2D. Terdengar gumaman kaget dari kerumunan. Selama seminggu saya membersihkan bandara ini, lanjutnya. Saya menemukan banyak kotoran. Tumpahan kopi, noda permen karet, tisu yang berserakan. Saya juga menemukan toilet yang mampet dan tempat sampah yang penuh. Tapi, ia berhenti sejenak, suaranya menjadi berat. Kotoran yang paling parah, yang paling sulit dibersihkan, tidak saya temukan di lantai. Ia mengambil alat pel di sampingnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Saya menemukan kotoran itu di hati kita. Saya menemukan arogansi. Saya menemukan kesombongan. Saya menemukan budaya yang lebih mementingkan kilap sepatu daripada kehangatan senyuman. Saya menemukan staf yang meremehkan penumpang tua dan manajer yang menghina bawahannya. Ia memandang kerumunan dengan tajam. Kalian tahu apa pelajaran terbesar yang saya dapatkan sambil memegang ini? Ia mengguncang alat pel itu. Kebersihan bukan cuma soal lantai, tapi juga hati manusia. Gema dari kalimat itu menghantam kerumunan. Itu adalah twist yang sesungguhnya. Saya tidak butuh staf yang hanya bisa membersihkan lantai, seru Pak Saka. Saya butuh staf yang bisa membersihkan keraguan di hati penumpang yang takut terbang. Saya butuh staf yang bisa membersihkan kesedihan di hati seorang nenek yang kehilangan kenangannya. Saya butuh staf yang bisa membersihkan kelelahan seorang ibu yang bepergian dengan 2 anak. Mulai hari ini, operasi Citra Prima, palsu itu dibatalkan. Kita ganti dengan operasi hati bersih. Kita akan layani dengan hati, atau tidak sama sekali. Sekarang, katanya, meletakkan kembali alat pel itu. Kembali bekerja. Dan tunjukkan pada dunia bahwa lantai kita mungkin berkilau, tapi hati kita jauh lebih berkilau. Tepuk tangan membahana. Dimulai dari Sabrina, lalu menjalar ke seluruh staf. Bukan tepuk tangan karena takut, tapi karena terinspirasi. Sebulan kemudian, wajah Bandara Internasional Angkasa Pura telah berubah. Bunga anggrek palsu diganti dengan papan, staf terbaik bulan ini, yang menampilkan foto seorang petugas kebersihan dan seorang petugas check-in yang membantu Manula. Di kantin basement, menunya membaik. Supervisor Burhan kini memimpin timnya dengan bangga, bukan dengan rasa takut. Desi dan Fikri mengirim email dari pusat pelatihan. Mereka baru saja selesai memandikan seorang veteran perang di panti jompo, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa melakukan sesuatu yang berarti. Pak Saka,
mengenakan jas CEO-nya, berjalan santai di terminal, tidak lagi menyamar. Ia berhenti di kafe Sabrina. Gadis itu kini menjadi trainee supervisor kafe, sambil mempersiapkan kuliahnya. 1 espresso, kata Pak Saka sambil tersenyum. Siap, Pak. Saat ia berjalan, ia melewati area kargo. Dari kejauhan, ia melihat Hasim. Pria itu, dengan seragam kargo yang basah oleh keringat, sedang membantu seorang nenek mengangkat kotak durian yang berat ke troli. Si nenek berterima kasih. Hasim, tanpa tahu diawasi, hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Senyum lelah, tapi tulus. Pak Saka melihatnya. Hasim menoleh dan melihat Pak Saka. Hasim membeku, lalu menunduk malu, bersiap menerima teguran. Pak Saka hanya mengangguk tipis padanya, sebuah anggukan pengakuan, lalu melanjutkan langkahnya. Pak Saka berhenti di dekat toilet gate 5. Seorang petugas kebersihan baru, seorang pemuda, sedang bekerja keras menyikat nat ubin. Ia bekerja sama telitinya seperti Asen dulu. Petugas itu kaget melihat CEO berdiri di depannya. Selamat pagi, Pak. Pak Saka tersenyum. Kerja bagus, katanya, menunjuk ke nat yang bersih. Namamu siapa? Agus, Pak. Terima kasih, Agus. Pekerjaanmu penting. Jangan biarkan siapapun bilang sebaliknya. Pak Saka menepuk bahu Agus, lalu melangkah pergi, meninggalkan pemuda itu yang berdiri tegak penuh harga diri. Sang CEO berjalan menuju jendela besar, menatap pesawat yang baru lepas landas, tahu bahwa rumahnya, akhirnya, mulai benar-benar bersih. Dan itulah akhir cerita, pembersih hati. Sebuah pelajaran bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa diukur dari seragam yang ia kenakan. Sekarang giliran kalian. Coba jujur, kalau kamu yang jadi Pak Saka, apa keputusanmu untuk Hasim? A. Pecat langsung. B. Kasih kesempatan kedua, seperti di cerita. Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya.